Selamat sore kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita patut mengucap syukur karena tadi memang awalnya saya juga melihat di luar bahwa mendung-mendung sedikit ya. Jadi khawatir ya, walaupun memang kita yakin dan percaya bahwa setiap kerinduan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun hujan ya, pasti saya yakin dan percaya tetap ya, semua tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi tetap juga kasihan yang jauh-jauh ya, karena berusaha untuk datang. Tapi puji Tuhan, sore hari ini kembali kita melihat keluar bahwa Tuhan memberi cuaca yang diberkati oleh Tuhan, cerah, dan saya yakin dan percaya kita semua telah siap menerima berkat Tuhan melalui ibadah PKW sore hari ini. Kita tetap mendukung dalam doa bagi kaum wanita lain yang saat ini mereka harus beristirahat karena kurang sehat, ada yang dalam masa pemulihan, ada juga yang saat ini mungkin sedang beraktivitas, mereka belum sempat dan mungkin belum bisa membagi waktu mereka untuk datang beribadah PKW seperti kita saat ini. Kita terus mendoakan bagi mereka sehingga waktu-waktu yang akan datang, mereka yang kurang sehat disembuhkan oleh Tuhan, dijamah dan disembuhkan. Mereka yang saat ini sedang menata ya waktu mereka untuk bisa hadir dalam ibadah PKW, mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Juga seperti kita pada sore hari ini. Jadi kita terus juga mendukung dalam doa bagi Bapak Lesmana untuk terus dalam pemulihan ya, terus akan diberkati oleh Tuhan. Ya, bagi Ibu Diana, kita yakin dan percaya akan diberikan semangat, kekuatan, kesehatan oleh Tuhan dalam mendampingi suami. Dan saat ini kita akan diberkati melalui pelayanan dari kandidat Ian, saya tahu udah terlalu panjang namanya. Ya, jadi kita yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang juga akan dilakukan oleh Bapak Agus, kandidat, dan juga WMT Patar bersama dengan Saudara Tony. Tuhan akan memberkati kita. Saya persilakan bagi kandidat Ian. Haleluya. Selamat sore, saya ucapkan bagi kita semua, para hamba Tuhan, ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan terbukti nyata dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu telah berlalu, kita merasakan kasih Tuhan itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berpikir selama 1 minggu ini, saya bilang mungkin dalam hatiku, 2 kali saya pegang pos luar, dan pos luarnya itu sama, menurut saya sama di dalam PKW dan PKP, karena setiap ibadah PKW dan ibadah PKW selalu kami gabung dengan PKP. Pos luar pertama, terus pos luar kedua. Saya berpikir begini, pertama saya mau rubah untuk ke seperti korps kami sebelumnya. Jadi PKW itu di hari Sabtu. Jadi semua ibu-ibu supaya saya bisa ikut dengan buku penuntun. Jadi tidak pusing, ada penuntun PKW, ada penuntun PKP. Saya rubah seperti itu. Kadang datang 1, kadang datang 2. Jadi begitu juga di pos luar yang kedua. Jadi kami bilang begini, Ibu, kami di sini kalau mau PKW dan PKP itu hari Minggu. Jadi lepas kesucian langsung PKW PKP digabung, tapi jangan dipisah. Karena kami habis ibadah, ada yang pergi buat gula, ada yang pokoknya langsung ke hutan, langsung ke kebun mereka masing-masing. Jadi untuk menggunakan buku ini kami jarang. Jadi mungkin 2 minggu 1 kali pakai buku ini, terus ganti lagi buku PKP seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada kesempatan untuk saya melayani Tuhan di ibadah PKW Korps 3 Bandung, korps yang banyak kenangan untuk saya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Seperti kita lakukan dalam doa. Amin.
kami mau menaikkan syukur limpah terima kasih kami kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kami ada lagi di rumah Tuhan sore hari ini. Terima kasih atas pengantaran-Mu, ibu-ibu PKW yang berasal dari luar, oleh Tuhan antar ke tempat ini, ke rumah Tuhan ini dengan penuh selamat. Kami bersyukur atas sehat dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur untuk cuaca yang baik yang Tuhan sudah berikan untuk kami untuk beribadah sore hari ini. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami menjadi seturut daripada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan 2 buah chord secara berturut-turut. Ada satu sobatku yang setia dan besarkan nama Tuhan.
Tetapi sesuatu yang penyakit atau apapun juga, pencobaan, pergumulan itu juga kita perlu saksikan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, saya meyakini bahwa selain kita membaca firman-Nya, kita juga harus menghidupi firman Tuhan. Saya selalu mengatakan hal itu pada suami saya ketika kami bersama dulu, sebelum Tuhan izinkan dia menderita sakit. Dan ketika dia menderita sakit, dia menangis karena puji Tuhan selama 65 tahun dia selalu baik-baik saja dan tidak pernah sakit, sehingga tidak pernah kontrol darah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba saja dia terkena stroke ringan, dia tidak bisa berjalan, dan itu membuat dia menangis karena dia merasa bahwa dia tidak berguna lagi. Tapi puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya tidak panik. Bahkan saya katakan pada suami saya, ingat kata Ayub. Ayub ketika istrinya mengatakan marah kepada Tuhan karena Tuhan buat dia seperti itu, tapi Ayub mengatakan bahwa masa kita harus menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Dan itu yang saya katakan juga pada suami saya, teruslah bersyukur Pak. Di saat-saat Bapak tidak bisa menerima semuanya ini, tetap saja bersyukur, karena nilai bersyukur di saat kita mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan itu luar biasa nilainya di mata Tuhan, dibandingkan kita bersyukur karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi kesyukuran saya. Dan terpujilah Tuhan bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas semua peristiwa yang kita hadapi, khususnya peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi di situ Tuhan membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kirimkan orang-orang terbaik, baik dari pihak rumah sakit musuh. Secara jujur saya memang masih lelah, karena dari sejak dirawat, sejak bapaknya sampai dengan sekarang saya belum pulang ke rumah, belum istirahat dengan baik. Tapi saya harus menyaksikan bahwa saya harus menghidupi firman itu dan menjadi saksi-saksi iman bahwa ketika ada kesulitan, tantangan yang harus kami hadapi, kami tetap bersyukur. Dan saya merasakan kuasa Tuhan itu bekerja begitu luar biasa. Pengobatan dari dokter dan juga tindakan terapi yang diberikan itu semuanya mendatangkan mujizat yang luar biasa. Dukungan doa yang luar biasa baik dari para opsir, dari kantor pusat, dari rumah sakit maupun juga di tempat ini, semua sahabat-sahabat semuanya telah mendukung kami di dalam doa, sehingga saya boleh melihat dan merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja, sehingga dia boleh merasakan ringan tubuhnya, cuma tinggal untuk melatih berjalan karena masih berat, tidak bisa melangkah yang bagian sebelah kiri karena dia terkena penyumbatan di otak sebelah kanannya, sehingga dia terkena stroke ringan itu di sebelah kiri karena sistemnya silang, kanan yang kena penyumbatan, kiri yang harus mengalami stroke itu. Dan saya bersyukur, saya ajarkan pada suami saya, kita harus menjadi saksi-saksi iman Pak. Ketika Bapak disembuhkan, Bapak harus menyaksikan bahwa ketika Bapak dikuatkan, disembuhkan, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Bapak belajar bersyukur untuk setiap peristiwa, baik itu yang menyakitkan dalam kehidupan Bapak. Dan memang saat ini tensinya masih tinggi, masih 177. Saya tidak tahu, kemarin terapi juga ya, puji Tuhan semuanya sudah dilonggarkan. Saya tinggal menunggu prosesnya dari Tuhan, karena waktu Tuhan itu lagi depan. Dan saya bersyukur dan saya percaya bahwa Tuhan akan sempurnakan kesembuhan suami saya. Secara manusia saya sangat panik, karena sejujurnya pada akhir September ini memang saya pensiun. Saya berpikir bahwa saya akan mulai dari istirahat ceritanya gitu. Tetapi rencana Tuhan ternyata berbeda. Saya pikir saya akan beristirahat, tapi tepat pada waktunya itu justru suami saya terkena sakit. Tapi jujur saya mengatakan puji Tuhan, ketika kita taat, saya nggak panik, bahkan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Secara fisik saya lemah, tapi puji Tuhan, iman saya dikuatkan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian hidup buat teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur untuk setiap peristiwa, karena ketika kita bersyukur, lihat kuasa Tuhan yang akan bersama. Pujilah Tuhan.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang saya ingat dari kata-katanya Tante Budi. Ya, saya panggil Tante, namanya Budi. Karena memang dari dulu saya dekat dengan Tante Diana, Tante Budi, Tante Budiana. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua pada sore hari ini. Saya masih berikan kesempatan bagi siapa yang mau bersaksi. Kita nyanyikan ayat yang kedua dari Korma.
memang tidak apa-apa, tetapi ada apa-apa. Tapi dokter menghibur saya, jangan takut Melo, ini cuma kecil karena kena angin, bukan karena kena makanan dan bukan karena lain-lain. Cepat sembuh. Oh baik, terima kasih ya dokter, selalu menghibur pada pasien ya. Nah, kemudian saya alami, tidak lama memang sembuh. Saya pergi ke dokter, lalu saya seperti dijupit pakai mesin ya, cep 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 obatnya. Udah lama-lama saya memang benar cepat sembuh dan saya bekerja. Pengalaman saya kalau kena stroke itu tidak sakit, saya tidak sakit sama sekali, cuma karena saya duduk aja di muka pintu dan angin bekerja. Nah itulah namanya stroke. Stroke di wajah memang susah, bagi ibu-ibu saya ingatkan, jangan sekali-kali duduk di angin yang kencang. Itu bisa terjadi di wajah, bisa terjadi di ini apa? Ya, bisa terjadi di belakang dan bisa terjadi di kepala. Kenapa saya bisa menyaksikan hal ini? Oleh karena dokter cerita semua kepada saya. Mayor harus hati-hati, tidak boleh begini, tidak boleh ini. Maka saya sampaikan kepada Tuhan tetap baik. Meskipun saya stroke, tapi Tuhan terus menjaga saya. Obat istimewa adalah banyak berdoa saja kepada Tuhan. Dan jangan sekali ibu-ibu kalau berjalan lihatnya ke atas atau lihat di bawah. Jangan salah melangkah. Ya itu saja yang saya pesankan. Hati-hati, hati-hati. Kalau jalan jangan terus jalan karena masih muda, tidak mungkin penyakit datang. Hati-hati. Penyakit itu tidak pandang waktu. Segala sesuatu bisa terjadi. Kalau itu sampai saya kemarin ulang tahun semua bilang, umurnya berapa kan? 60 70. Saya bilang puji Tuhan kalau kalian puji 60 70. Tapi saya tetap bersyukur usia saya itu karena Tuhan saja. Ya, kebaikan dan kemurahan dan jaga diri. Jangan sampai terjadi apa-apa. Bangun tidur, duduk 5 menit, berdiri 5 menit, baru melangkah. Itulah. Jadi jangan lalu bangun tidur lalu cok pergi ke kamar mandi dan lain sebagainya. Tua muda sama saja. Ada banyak kalau bangun tidur kemudian cepat-cepat lari ke mana. Jangan. Hati-hati. Sebab itu di firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih atas kesaksian yang luar biasa kita dengarkan dari Oma Betty. Tuhan Yesus baik. Dan sekali lagi dikatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Ada pelajaran yang luar biasa kita terima sore hari ini dari perkataan dari kesaksian dari Oma Betty sore hari ini. Saya masih beri kesempatan bagi siapa yang mau bersaksi atau memuji nama Tuhan. Adakah? Ya. Ibu ini diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Kenapa saya beri kesempatan di akhir-akhir? Saya tidak suka menutup ruang kesaksian karena saya pernah mendapatkan teguran dari salah seorang officer yang sampai saat ini masih saya ingat sekali. Dalam kalau mau kesaksian, saya ini suka sekali kesaksian. Sampai kadang orang bilang kau tidak takut, kau tidak gemetar kayak gitu. Saya pernah kesaksian di Korps 1 Jakarta pas di Pusdiklat yang orang berpikir itu tempatnya kader, banyak usir dan di Jakarta dan bukan di Palu seperti itu. Saya berani kesaksian di situ karena waktu itu ada kejadian Ahok, saya dapat tantangan iman luar biasa, makanya saya berani kesaksian. Terus waktu
ada satu kegiatan di kami di Palolo, ada satu opsir yang bilang begini, pas saya mau maju kesaksian, belum saya sampai di mimbar, dia sudah berkata begini, dia terus. Saya ingat sampai saat ini, kenapa? Karena itu membuat iman saya yang saya mau ceritakan tentang kasih kebesaran Tuhan, membuat iman saya ciut langsung down. Jadi saya berpikir, oh berarti kalau kita bercerita di depan itu menjadi pandangan penilaian orang. Jadi ketika kita bercerita tentang Tuhan, pandangan orang itu malah duniawinya yang dilihat. Oh dia terus. Padahal kita mau cerita kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun 1 jam di belakang saja kita ada yang kita lakukan, ada yang terjadi dalam hidup kita perlu cerita untuk orang banyak. Bahkan itu kadang seperti sama kita. Kalau saya berpikir untuk saya mungkin biasa-biasa saja, tapi ketika orang mendengarkan cerita saya itu menjadi berkat yang luar biasa untuk orang lain. Makanya kalau saya pimpin ibadah selalu saya kasih kesempatan untuk orang bersaksi. Kalau tidak ada lagi yang mau bersaksi, kita tutup ruang kesaksian kita sore hari ini, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih. Ada lagi? Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan. Terima kasih. Ada lagi? 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 54 ayat 4. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapanku.
sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya dalam pengaturan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kedua anak Tuhan yang boleh bersaksi pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bagi Ibu Diana dan Oma Betty. Tuhan tambah-tambahkan sehat dan kekuatan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang terpenting bagi kami semua, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini memohon ampun di hadapan Tuhan, sehingga tutur kata hamba-Mu ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat memberkati bagi ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian sore hari ini yang sudah hadir. Ini Tuhan doa kami sampai sempurnakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sore hari ini kita belajar tentang ucapan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita, 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-6. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang genap, dan Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan akan baca ayat yang ganjil. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Di bawah perikop nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah sesuatu yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa sesuatu itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus memberkati kita dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibu bapak, kitab 2 Timotius ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang rekan dan muridnya. Surat ini ditulis saat Paulus sedang ada di dalam penjara dan ditujukan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada Timotius dalam pelayanannya sebagai pemimpin gereja saat itu. Nah,
Latar belakang historis dari pasal 2 ini adalah bahwa gereja-gereja pada saat itu menghadapi tantangan dan penganiayaan yang serius. Paulus ingin mempersiapkan Timotius untuk menghadapi situasi ini dengan teguh dan setia kepada ajaran Kristus. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya juga Paulus mengingatkan Timotius tentang iman yang dia terima dari nenek moyangnya dan dorongan untuk tetap teguh dalam iman tersebut. Nah, secara teologis, pasal 2 menekankan pentingnya kesetiaan dan ketekunan dalam pelayanan gereja. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan demikian. Orang mungkin meragukan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan percaya apa yang kita lakukan. Jadi, saya ulang kembali, orang mungkin meragukan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, sebuah kalimat yang dapat diartikan bahwa sebuah tindakan sesungguhnya lebih berarti daripada ucapan. Jadi lebih baik kita langsung melakukan daripada kita berbicara banyak. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dengan kata-kata pribadi saya. Sebab kita bisa mengucapkan apapun yang kita ucapkan, tetapi tanpa disertai dengan tindakan, maka apa yang kita ucapkan tersebut bisa jadi hanya akan menjadi sekedar ucapan tanpa makna. Itu sebabnya mengapa kita perlu mewujudkan ucapan kita melalui tindakan, sehingga orang lain tidak akan mengatakan bahwa ucapan yang kita katakan adalah ucapan yang omong kosong. Sebagai makhluk sosial, kita tahu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kecuali orang yang barotan di hutan. Kalau di Palu banyak orang barotan, dia tinggal di hutan, dia bisa hidup sendiri. Bahkan banyak kesaksian mereka bisa makan apa saja di hutan tanpa makan beras. Apa yang bisa mereka dapat itu sudah mereka makan. Nah, itu, tapi mereka masih manusia, masih makhluk sosial. Kalau pulang ke kampung pasti mereka akan bersosialisasi lagi. Ya, sebagai makhluk sosial yang berarti bahwa manusia sebagai warga masyarakat yang tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan hidupnya itu sendiri. Di mana hal ini berarti bahwa sekalipun seorang mempunyai kedudukan dan kekayaan, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain. Walaupun jabatan kita tinggi di kantor, kita tinggi di gereja, ada kita OS dan lain sebagainya, kita masih memerlukan pemikiran-pemikiran dari yang lain. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam hubungan sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain, maka menjaga lisan dan tindakan adalah salah satu poin penting sebagai upaya untuk menjaga hubungan tersebut. Sehingga dengan demikian, maka perkataan dan tindakan kita akan menjadi sesuatu hal yang memberkati dan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kita sudah belajar dari pembacaan kita hari ini bagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius yang sedang berhadapan dengan para pengajar sesat dalam pelayanannya di jemaat. Sesuatu hal yang tentu cukup berat yang harus dihadapi oleh Timotius dalam usianya yang masih sangat muda. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar ia berhati-hati dalam berucap, agar ia tidak turut campur dalam perdebatan-perdebatan yang bodoh dan tak bernilai. Karena perdebatan-perdebatan seperti itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali merusak pikiran orang yang mendengarnya. Berkata atau menceritakan tentang perdebatan kemarin malam kami di meja makan, seru sekali pembahasan kami tentang bagaimana Bapak Mayor Samuel Dambaru, kami itu mengulik-ulik gitu, bertanya-tanya tentang bagaimana pertama awal mulanya Bapak sampai mengenal kekristenan. Dia bercerita tentang banyak sekali bagaimana pengalaman-pengalamannya, sampai nanti dia jadi letnan pun baru dia percaya dengan baru dia mengerti apa sebenarnya Tritunggal itu. Nah, kemudian dia bercerita tentang perdebatan-perdebatan. Dia sering dia bilang, kalau saya tengah malam tidak tidur, karena memang sering karena kami sudah pindah ke atas, sudah tidur sama-sama dengan Bapak di kamar atas, kami sering dengar Bapak itu masih ribut, dia punya HP. Ternyata dia baru cerita di atas meja makan bahwa dia kalau tidak bisa tidur dengar perdebatan nonton YouTube tentang bagaimana
orang sebelah dengan kita berdebat. Jadi kadang dia bilang saya cuma ketawa karena saya sudah tahu apa yang saya sudah rasakan sebelum saya masuk ke Kristen. Saya sudah tahu apa yang orang bilang itu, ayat-ayat dan semuanya itu, sampai dia bahas tentang sebelum Masehi dan lain sebagainya. Dia sudah cerita tentang perdebatan yang omong kosong, yang seharusnya kami seperti saya yang sudah pindah ke Kristen, saya sudah mengerti itu, terus mereka perdebatkan lagi, jadi menjadi lelucon untuk saya. Nah, sampai dia pernah kesaksian, dia cerita sama kami, dia pernah ditugaskan letnan pertama dan di tempatnya dia bertugas, dia dikelilingi oleh orang-orang mereka. Jadi dia di Balangbuki kalau saya tidak salah, dia bilang dia ditempatkan di situ, di tetangga-tetangganya itu orang-orang mereka. Jadi dia bilang mereka mau berdebat dengan saya yang belum tahu apa-apa, tapi dia menerima semacam roh Tuhan berbicara dengan dia, mengajarkan dia bahwa kalau kita mau berdebat dengan orang, kita harus beriman dulu, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu adalah yang menyelamatkan kita. Dari situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kami yang muncul. Jadi bagaimana Pak? Jadi gimana sudah Bapak itu? Pasti Bapak begini-begini, takut ya? Saya tidak takut, karena sebelum mereka bertanya, saya duluan yang bertanya. Jadi tentang perdebatan di antara kita pun bukan cuma sesama Kristen, bukan hanya perdebatan tentang iman kita, bahkan biasa cuma masalah sepele menjadi perdebatan yang luar biasa, yang panjang. Apalagi kalau di PWU, ya ketemu sama Sugeng, ya berdebat lagi, ketemu sama Alex, berdebat lagi, karena lain dari satu, banyak perdebatan. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita menjaga ucapan dalam perdebatan kita. Paulus mendorong Timotius agar ia dapat menunjukkan hidup yang dapat menjadi teladan iman dan dapat mendidik jemaat yang dia layani dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya kebenaran bukan hanya dapat diungkapkan melalui ucapan, tetapi melalui tindakan kita. Lalu, tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh Timotius dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat yang menyusup ke dalam gereja saat itu? Yang pertama, berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-15, mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama 2, 3. Usahakanlah supaya semua layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Kaum wanita yang dikasih Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya dan juga pelayan-pelayan Tuhan menyadari bahwa hidup di dunia ini dengan berbagai macam tantangan, tawaran, dan godaan, kita tidak selalu mudah melewatinya. Setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan pilihan untuk hidup sesuai dengan keinginan dunia atau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika seorang memahami bahwa hidup ini adalah berkat dari Allah, maka tentu ia akan menghargai hidup yang Allah berikan kepadanya dengan cara hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Hidup yang mulia dan menyenangkan hati Tuhan menjadi panggilan kita. Itu yang pertama, berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, menghindari omongan yang kosong. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita, apalagi ibu-ibu. Menghindari omongan yang kosong di ayat yang ke-16. Salah satu alat komunikasi manusia adalah perkataan. Melalui perkataan, manusia menyampaikan isi hati, pemikiran, pengajaran, dan kasih sayang. Bahkan melalui perkataan juga, manusia berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi sayangnya, perkataan juga dapat digunakan untuk menyatakan kebencian, mengungkapkan kemarahan, menghina, mengancam, memfitnah, dan juga menyakiti hati orang lain. Karena itu sebagai wanita-wanita Kristen, mari kita menggunakan lidah kita hanya untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, menghindari omongan-omongan yang kosong, yang tidak suci. Sebab perkataan yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa sebenarnya diri kita. Nah, ini bukan cuma untuk ibu-ibu yang mendengarkan, untuk saya pribadi pun saya tertampar dengan ini. Menghindari omong-omongan yang kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyucikan diri, ayat yang ke-21. Jika kita menyadari bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan yang telah ditebus dari segala dosa dan disucikan oleh darahnya,
maka pastilah kita akan berusaha untuk senantiasa hidup dalam kekudusan dan terus berusaha menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, supaya dengan demikian kita dapat dipakai oleh Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yang keempat, menghindari perdebatan. Yang tadi saya katakan, menghindari perdebatan. Kalau kita rasa kita akan kalah dengan berdebat, jangan diam, tenangkan diri. Perdebatan dapat terjadi di mana saja dan dalam ruang lingkup apa saja, termasuk di kalangan orang-orang percaya. Karena berbagai hal, kita bisa saja berdebat dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan rekan sepelayanan kita. Bahkan tidak jarang kita berdebat hanya karena hal-hal yang sepele. Karena itu, hendaklah kita bijak dalam berucap dan bersikap. Menghindari perdebatan bukan berarti menghindari masalah, tetapi orang yang dewasa secara rohani akan mampu untuk menghindari mengucapkan komentar yang negatif atau membalas dengan sikap yang buruk. Karena itu, jika memang terjadi sebuah situasi yang membutuhkan solusi, maka sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu. Jika situasi sudah tenang, barulah kita berbicara dengan tenang dan mencari solusi untuk masalah yang sudah terjadi. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai wanita-wanita kepunyaan Allah yang telah ditebus oleh Allah, maka setiap kita tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab untuk serta dalam bekerja di dalam ladang Allah, di mana tugas utama kita adalah memberitakan kebenaran. Karenanya, menjadi panggilan kita untuk menghidupi firman Allah melalui tindakan nyata kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan bahkan semakin hari semakin syarat dengan godaan dan tawarannya, mari terus berusaha hidup untuk layak serta berkenan di hadapan Allah. Kiranya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita senantiasa menunjukkan jati diri kita sebagai wanita-wanita kepunyaan Allah dan menyertai setiap ucapan itu dengan tindakan yang nyata. Akhirnya, selamat mewartakan kebenaran bukan hanya dengan ucapan tetapi juga dengan tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat perenungan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menegur kami kembali bagaimana kami sebagai wanita-wanita pekerja Allah, wanita-wanita yang dikasihi oleh Allah, kami dituntun kembali untuk mengingat bahwa kami harus menghindari omong-omongan kosong dan perdebatan-perdebatan yang sia-sia yang akan membawa kami ke dalam situasi yang harus kami lakukan, yang situasi di mana kami harus berdebat dengan orang lain, menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Bapa, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami untuk terus takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini, dan kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ketika kami kembali dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita akan nyanyikan pujian nomor 55. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Thank you.
sudah pimpin ibadah PKW pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Pak Agus dengan Pak yang membantu dalam permainan musik kita pada sore. Untuk Jumat depan tanggal 11 Oktober ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Nora dengan ayat Mas kebenaran. Nanti kalau lupa bisa dilihat di Warta Koros hari Minggu. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk pelayanan sore hari ini. Dan sebelum saya akan berdoa, saya minta maaf dulu ya. Gamesnya kita sebenarnya ada hadiahnya minggu lalu. Saya lupa ya. Jadi nanti akan tetap diberikan ya. Ada hadiahnya ya. Jadi minggu lalu saya sudah siapkan. Ini ada yang kurang ya. Ternyata para juara-juara ini kok belum diberi hadiah, dan itu adalah salah saya. Saya minta maaf. Jadi nanti akan diberikan. Baiklah, saya persilakan untuk kita semua bagi berdiri. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami nikmati dalam ibadah PKW saat ini. Begitu banyak hal yang memberikan kepada kami nasihat. Begitu banyak hal yang kembali mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Kami tidak ingin menjadi pendengar saja untuk kebenaran firman Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk hidup kami semua dituntun menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak mudah ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya ketika kami meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan, Tuhan akan menolong kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, menjadi saluran berkat melalui hati, pikiran, dan perkataan kami. Tuhan tolonglah kami. Sebagai manusia, kami membutuhkan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, agar apa yang boleh kami lakukan mendatangkan sukacita, bukan saja bagi diri kami secara pribadi, tetapi bagi kehidupan orang lain yang ada di sekitar kami. Ketika kami mengakhiri kehidupan kami dalam dunia ini pun, kami akan senantiasa bersukacita, karena Tuhan sudah memakai hidup kami menjadi berkat. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kandidat Ian bersama dengan suami di PWU maupun ketika mereka membantu pelayanan yang khusus yang ada di Korps 3 Bandung, Tuhan akan memakai mereka menjadi saluran berkat. Tuhan akan menolong pertumbuhan anak mereka. Walaupun mereka terpisah jauh, kami tahu mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang tua, keluarga juga akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, bagi kami semua, rumah tangga kami masing-masing, suami, anak-anak yang mungkin saat ini mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah sembuhkan. Mungkin mereka ada berada jauh, tidak bersama dengan kami di kota Bandung ini, Tuhan jaga dan lindungi. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini menghadapi tantangan di dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Tuhan tolonglah, berkati mereka. Jadikan kehidupan kami sebagai kaum wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, Tuhan jadikan kami untuk menguatkan suami dan juga anak-anak yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, Tuhan memberkati Bapak Agus. Kami yakin dan percaya kuat sehat Tuhan berikan, pelayanannya kiranya diberkati oleh Tuhan bersama istri. Tuhan akan berikan kuat dan sehat OMT Patar, dan juga bagi Mas Tony, Tuhan juga akan memberkati hidup mereka secara pribadi. Saat ini Tuhan, ketika kami akan menikmati berkat melalui apa yang disediakan bagi tubuh jasmani kami, sebelumnya kiranya Tuhan suci kuduskan. Bagi yang sudah membawanya, Tuhan berkatilah, sehingga apa yang boleh kami nikmati mendatangkan kuat sehat, sukacita bagi kami sekalian. Kami pulang Tuhan, kami yakin dan percaya kami disertai oleh Tuhan, seperti ketika kami tiba